channel ini itu bertanya-tanya, kenapa saya yang muncul di sini? Bener ya? Nah, jadi sebelum pertanyaan ini semakin melebar, semakin membuat channel ini viral karena bukan hostnya yang asli yang ada, jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya Enda Saragih dan kali ini layar Bangku Iman ini saya yang ambil alih. Karena apa? Karena kita sudah bersama orang-orang yang ada di dalam Bangku Iman. Yeay! Jadi mungkin kan Bapak, Ibu, ataupun kawan-kawan yang menjadi penonton setia Bangku Iman ini bingung, kenapa kok jadi mereka yang jadi korban. Kenapa saya bilang korban? Karena mereka tuh selalu mencari narasumber kan, sementara kita tuh nggak pernah tahu gitu loh. Sebenarnya ini motivasi ataupun apa sih alasan kenapa channel ini ataupun segmen ini tuh ada gitu. Kita tuh nggak pernah tahu. Mereka tuh sibuk untuk siapa ya narasumbernya ini ya. Tapi kita nggak melihat dari sisi merekanya gitu. Jadi untuk beberapa menit ke depan layarnya ini saya ambil alih. Karena apa? Saya yang akan todong mereka pertanyaan seputar ya tentang channel ini ataupun beberapa pengalaman-pengalaman lain lah gitu ya kan. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan ya yang punya channel ya kan, yang channelnya saya hack. Saya izin ya Pak sebentar ya. Siap Saya ya. ambil alih channelnya Pak Pendeta Ari dan nah ini dia kameramen, editor segmen Bangku Iman, Bang Fendi Purba. Tangan dong. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan pertama dan utama itu ya, kenapa? Apa alasan Bapak membuat segmen awalnya kan channel ini tuh isinya khotbah ya Pak ya? Siap, betul. Ya khotbah. Jadi apa sih Pak sebenarnya alasan Bapak kenapa buat kayaknya perlu nih ada segmen Bangku Iman atau sharing atau punya kayak gini lah podcast gitu di channel Bapak ini. Sebenarnya maksud dan tujuan Bapak itu apa sih Pak? Ya, senang sekali saya ditanya soal ini. Karena memang betul motivasi awal channel ini adalah kita mau menjawab tuntutan pelayanan digital melalui katakanlah YouTube begitu ya. Kita isi dengan khotbah, kemudian ada sesi motivasi satu ayat. Kita dimotivasi oleh ayat firman Tuhan dan kemudian berkembang menjadi kita isi lagi dengan Bangku Iman ini gitu. Nah, beranjak dari kata Bangku Iman. Sederhananya kita mau katakan di bangku ini kita mau mengundang orang-orang tertentu menginspirasi kita lewat imannya, begitu dia. Nah, Bangku Iman ini juga dimotivasi oleh kawan-kawan yang memang kita anggap sangat-sangat support terhadap pelayanan digital ini. Ada seperti Fendi, kemudian Yosua, kemudian Sintong Sihombing dan kawan-kawan pemuda yang memang jiwa milenialnya itu dan termasuk kreativitasnya juga sangat-sangat tinggi dalam hal pelayanan ini. Dan setelah kita mulai, saya pikir memang kita sangat berharap dan yakin segmen ini, acara ini akan memberkati banyak orang. Begitu kira-kira sedikitlah tentang latar belakangnya. Bolehlah ditambahi juga oleh Fendi misalnya. Gitu loh. Karena kan secara Bang, maksudnya Abang itu kan juga sebagai supporter dari acara ini ya Pak ya, dari segmen ini gitu loh, sama Bang kameramen ya. Nah itu kan sedikit banyak kalian itu bagian dari supporter ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi kalian sih untuk ya kayaknya kita boleh lah main bareng sama Pak Pendeta untuk bangun channel ini atau bangun segmen ini gitu. Menurut kalau dari Abang gimana sih? Jadi kalau menurut saya kan sebenarnya waktu Bapak Pendeta sharing sih sebenarnya kan gitu, karena ingin membangun channel YouTube yang istrinya konten tentang khotbah gitu. Dan di samping itu juga tidak menutup kemungkinan kita buat Bangku Iman. Dan seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi,
ya itu tadi, kita mau juga orang-orang yang di bangku iman ini yang menginspirasi, yang bersaksi tentang pelayanan selama ini, ataupun yang ya, Tentang kehidupannya gitu. lah, kan gitu, kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan di pelayanannya di gereja gitu. Itu sih. Jadi kami kebetulan di sini pun sebenarnya nggak terlalu gimana kali sih. Karena kami melihat, kami mensupport sebenarnya dengan keterbatasan kami mensupport seperti Pak Pendeta ini juga, kami bangga gitu kan, ibaratnya ada wadah kan gitu. Ada wadah dalam arti ya kita dukung lah kan gitu, dalam arti ya siapapun nanti yang menjadi narasumber ataupun yang bersaksi di sini itu betul-betul menginspirasi orang gitu. Khususnya ya kita di GKPS ini juga sih. Dan yang kami semakin semangat itu tadi, banyak mungkin orang di luar sana ataupun narasumber ya nggak tersampaikan gitu, ibaratnya dia ingin menceritakan bahwasanya berkat Tuhan itu luar biasa, tapi banyak di balik layar itu mereka tidak tahu. Dan ini pun sebenarnya terus terang kami nggak biasa kan gitu, kami nggak biasa karena kami biasa di balik layar gitu, kerjanya yang orang lain tidak tahu, tiba-tiba acara itu sudah ada atau berjalan dengan sukses kan gitu. Itu aja sih. Tapi ngomong-ngomong masalah, jadi memang itu yang menjadi alasan gitu, balik lagi untuk menjangkau pelayanan atau perbaharuan dari pelayanan gitu ya Pak ya, karena kan sekarang apalagi ini kan baru selesai COVID, jadi waktu-waktu dulu kan pelayanan itu digital, jadi untuk membantu itu juga gitu ya. Ngomong-ngomong masalah pelayanan, kalau Pak Pendeta tuh nanti kita tanya masalah pelayanannya ya kan. Abang, karena ya kalau Pak Pendeta tuh konteks pelayanan kan dia udah banyak gitu kan. Nah, kalau Abang sebenarnya apa sih yang memotivasi Abang untuk kayaknya aku harus melibatkan diriku deh dalam pelayanan gitu. Sebenarnya kalau itu harus melibatkan diri sih, ini aku cerita sedikit lah ya kan gitu. Dulu di awal tahun 2011 di situ ya aku mulai pelayanan kan, dan di situ pada saat aku memang paling muda dan dianggap juga jadi pengurus kan gitu. Jadi masih betul-betul awam lah. Waktu itu jabatannya apa Pak pengurus? Waktu itu jadi wakil ketua. Wakil ketua, oke. Saat itu ketua Bang Erwin kan gitu. Jadi sedikit banyak belajar dengan senior-senior juga. Ya tadi lah, kuliah di dalam juga, terjun di dalam, bahwasanya memang ibaratnya perlu lah kita gitu, perlu kita terjun untuk mengasihi yang baru gitu di tengah-tengah kepemudaan. Kalau ditanya sih sebenarnya nggak siap kan gitu, apalagi dulu waktu masih sekolah kan gitu, sekolah yang lain pada kerja, kuliah, dan di kawan-kawan pengurus juga sudah pada kuliah lah kan gitu. Jauh umurnya. Paling muda lah dulu, jadi itu sih yang membuat gimana ini apa betul nggak ini kan gitunya. Tapi aku yakin sih kemarin itu mereka mengkader aku kan gitu. Tapi ya suatu kebanggaan juga sih, dalam arti makanya itu juga sih yang aku terapkan sekarang. Ya kalau bisa adalah kader-kader di nama poso kita kan gitu. Istilahnya di tengah-tengah pelayanan ini banyak pergumulan, pasti banyak manfaat yang dirasakan. Apalagi aku pribadi memang terus terang banyak manfaat yang kurasakan semenjak terlibat di kepemudaan, apalagi di kepengurusan kan gitu. Misalnya kan gitu, contoh dulu kalau aku ditanyakan dulu kuliah di Unimed. Jadi kan di situ kan tentang keguruan itu kan, keguruan. Jadi kan lebih banyak presentasi. Nah, di situ memang aku di depan orang ngomong itu masih gagal dulu. Cuma karena ada bekal kemarin di kepengurusan, apalagi di tengah-tengah pemuda Pakem Kota, jadi kita sudah terbiasa gitu ngomong di depan orang ataupun jadi nggak grogi lagi. Jadi merasakan betul-betul ada juga manfaatnya pemuda ini kan gitu. Manfaat ke bidang akademik. Di luar lah ya, di luar dari kegiatan pemuda, baik itu bermasyarakat, hal berkomunikasi yang baik dan benar kan gitu. Itu sih yang merasakan gitu. Oke, jadi memang secara nggak langsung pelayanan tadi itu punya impact ke kehidupan abang yang lain gitu ya, kayak di kuliahan gitu. Nah kalau Pak Pendeta, saya penasaran sih sebenarnya, maksudnya kayak di dunia, bukan di dunia sih, maksudnya di sekarang ini gitu, itu banyaknya
pekerjaan ataupun profesi yang bisa dipilih, kenapa Bapak memutuskan untuk jadi pendeta? Kenapa gitu loh Pak? Jadi kayak, why you choose that gitu? Kenapa Bapak memutuskan untuk jadi pendeta? Ya maksudnya ya gimana ya? Sebanyak-banyaknya, ya sekarang kan kita nggak menafikan kayak pekerjaan kayak PNS atau apa gitu, itu kan menjadi pekerjaan yang wow gitu. Nah, kayak Bapak tuh kenapa memilih diri untuk menjadi seorang pendeta? Gitu ya. Iya, jadi memang kalau pertanyaan ini pertanyaan yang menakutkan sebenarnya. Kalau saya tidak salah, ini pertanyaan yang dipertanyakan sama saya itu yang keberapa kali ya? Yang pertama itu ketika saya masuk STT. Iya. Apa tujuan masuk pendeta gitu? Yang kedua ketika masuk Fikar. Yang ketiga di sini. Yang ketiga mungkin di sini. Jadi begini dah. Dulu waktu saya kecil saya bercita-cita jadi tentara. Kemudian saya SMP, saya sadar diri rupanya badan saya pendek. Ketika saya SMP, saya pernah bercita-cita jadi seniman, jadi musisi misalnya. Kemudian setelah saya pikir-pikir, sepertinya bidang saya bukan di situ. Ketika saya SMA, awal-awal SMA, saya bercita-cita jadi masuk ke sekolah hukum. Rupanya setelah mau tamat SMA, saya betul memutuskan untuk masuk ke sekolah hukum. Kemudian hukumnya itu adalah hukum Taurat, gitu ya. Hukum Taurat. Iya, begitulah perjalanan hidup saya. Memang waktu itu saya tidak disuruh atau didorong-dorong dari pihak manapun. Orang tua tidak mendorong, namun mereka juga tidak melarang, begitu kan. Saya putuskan sendiri, walaupun waktu saya kuliah pernah juga sih sebenarnya sempat mau saya tinggalkan, begitu dia. Kenapa? Karena apa ya? Bagi saya itu perenungan yang sangat panjang. Karena setelah saya geluti di dalam, ternyata apa yang saya lihat selama ini masih kulit-kulitnya, begitu. Dulu ketika saya SMA itu, saya pertama-tama sekali ingat tentang pendeta lah. Saya melihat pendeta itu seperti ini, pendeta ini seperti itu, begitu kan. Saya terinspirasi, kemudian saya memutuskan untuk tanda kutip menceburkan diri ke sana. Setelah di dalam, ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan. Nah, kalau saya katakan pada akhirnya saya memilih untuk masuk jadi pendeta, saya pikir sih gimana ya? Kalau secara iman dijawab, mungkin sampai sekarang saya katakan Tuhan yang memilih saya, begitu. Tuhan yang memilih saya, sehingga ketika saya jadi pendeta pun, tahun ini saya sudah 9 tahun jadi pendeta. Boleh dikatakan sudah 9 tahun, boleh dikatakan masih 9 tahun. Ya, soal pengalaman saya pikir masih banyak pengalaman yang harus saya harus alami. Meskipun sudah banyak juga sih yang sudah saya lihat. Tapi gimana ya? Sama seperti buah misalnya kan. Buah mangga. Apa rasa buah mangga? Rasanya asam, kecut gitu kan. Cuman kan kita tidak tahu gimana merasakannya, gimana rasa asamnya itu kalau kita tidak menggigit dulu, tidak makan dulu itu buah mangga, begitu kan. Nah, saya pikir setiap pekerjaan seperti itu. Boleh dikatakan kependetaan ini adalah sebuah panggilan. Tapi saya pikir ini juga adalah bagian daripada pekerjaan. Iya, saya bekerja di sini, tanda kutip saya terpanggil untuk bekerja di sini. Begitu dia. Beberapa kali saya sebelum menjadi pendeta, ya pengen juga sih sebenarnya nggak usah ke sana lah. Begitu dia. Pengalaman sewaktu kuliah, di situ saya tamat kuliah, memutuskan untuk masuk melamar vikaris sebagai langkah untuk menjadi pendeta itu pun bukan hal yang gampang bagi saya. Perenungan dan pergumulan yang cukup panjang, sehingga pada akhirnya saya putuskan, dan ternyata sampai sekarang Tuhan pakai, begitu. Begitulah kira-kira dah. Oke.
Jadi kalau misalnya waktu Bapak menuju itu tadi lah, menggapai jadi pendeta kan harus ada vikaris dan lain-lain gitu. Pernah nggak dalam pikiran Bapak waktu itu gitu? Kayaknya aku nggak bisa sih ini, atau gimana ya? Kalau misalnya aku jadi, maksudnya kan gini, namanya juga kita masih muda, gejolak muda itu kan mau nggak mau itu kan pasti ada Pak. Itu sedikit banyak ya, misalnya mungkin dalam pelaksanaannya Bapak agak kurang tepat menahan emosi jadinya marah, sementara kan Bapak kondisinya pendeta nih gitu kan. Nah pernah nggak Bapak berpikir kayak gitu? Maksudnya takutnya nanti aku malah jadinya buruk gitu. Iya. Dari dulu pergumulan saya itu adalah sebelum masuk. Tapi setelah saya memutuskan untuk terjun ke dalam, saya punya prinsip seperti ini. Kalau memang ini adalah bagian daripada panggilan Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan diri saya sendiri pun tidak bisa menghalangi. Tapi kalau ini bukan panggilan Tuhan, tidak ada yang bisa mendukung, memaksakan. Bahkan orang hebat sekalipun, orang berpengaruh sekalipun, tidak akan bisa memaksakan saya supaya masuk ke sini. Itu prinsip saya. Nah, setelah saya di dalam, kematangan emosi sebagai seorang pendeta itu memang diajari oleh waktu. Tidak bisa kita katakan hanya diajari oleh, wah saya kan sudah lulus dari kampus ini, saya kan sudah ya belajar. Tidak boleh seperti itu. Pengalaman saya memang segala sesuatu dimatangkan pada saat kita terjun langsung ke dalam, praktek ke dalam. Pernahkah saya emosi? Pernah. Pernahkah saya marah? Pernah. Ya kita selaku seorang pendeta dan sebagai manusia yang terbatas begitu. Manusia yang terbatas. Pendeta juga manusia. Bukan hanya rocker, juga manusia. Kita marah. Hanya sekarang pertanyaannya adalah kita selalu diminta untuk bijaksana mengelola rasa marah, emosi tadi. Bagaimana kita bijaksana dalam mengelola itu supaya tidak berdampak bagi orang lain. Kalau gimana pandangan orang lain kepada kita kan pendeta. Pendeta nggak bisa marah, nggak bisa seperti ini. Atau kan mau gitu Pak, percuma pendeta masuk dia marah kan bisa gitu. Dalam namanya kita kan sebagai umat nih. Itu nggak menafik Pak. Itu saya sebagai orang yang membumi bersama jemaat-jemaat itu sedikit banyaknya ada juga Pak gitu. Maksudnya kayak lihat covernya gitu. Iya. Pendeta kok marah dia gitu kan bisa. Gini Diana. Dalam hal itu kan, tadi kan saya bilang pendeta juga manusia kan gitu. Dalam hal itu seperti ini dia. This is my life. Saya yang menjalani. Saya harus menjadi manusia yang apa adanya. Begitu dia. Walaupun saya seorang pendeta, betul saya katakan tadi segala sesuatu ada caranya, begitu kan. Nah, kalau soal mindset orang, pandangan orang ke kita, saya tidak pernah pusingkan itu. Ya, kalau saya pusingkan pandangan orang sama saya nggak bisa melayani dengan serius. Capek saya. Karena gini, saya ceritakan sedikit. Pendeta ini kan kadang-kadang kalau kita mau, semua serba salah. Saya ketawa, orang salah. Pendeta ketawa. Saya menangis, pendeta kok lemah kali, kok menangis. Kan gitu kan? Ya, kalau kita mau, semua serba salah. Makanya, kita jangan mau. Kita jangan mau serba salah. Apa yang kita pikirkan secara prinsip itu baik, kita lakukan. Yang tidak baik juga jangan kita paksakan ini baik. Enggak juga kan? Ya harus, artinya gini. Artinya kita juga belajar dari masyarakat banyak. Belajar dari orang-orang. Supaya jangan kita sor sendiri, tanda kutip kan. Jangan kita sor sendiri, tetapi betul-betul kita juga selalu berusaha kehadiran kita supaya kehadiran itu membawa makna. Sama seperti kehadiran bangku iman ini. Berdampak lah ya. Pikiran kita berdampak, begitu Pen. Bukan hanya mencari kepuasan sendiri, di samping kita bereksplorasi namanya ya. Di samping kita bereksplorasi, kita juga berharap supaya kita berdampak bagi orang lain. Begitu kira-kira. Tapi saya tertarik tadi tuh, Bapak bilang, saya pendeta, tapi saya juga pernah marah gitu. Nah, tapi bukan ke Bapak. Nah, jadi saya mau tanya nih sama abang kami, ya kan? Nah,
Nanti kok sama bapak ada lagi. Cuman saya tertarik dengan statement itu. Nah, memang dalam pelayanan ini itu banyak kayak dibilang bapak tadi, banyak menguras. Ya, kalau kita melihat dari orang lain ya bisa kita yang capek gitu. Nah, jadi kalau dari abang sendiri gitu, selama abang menjalani apa yang abang jalani lah sampai sekarang ya bang, ya masih ya masih jadi pengurus ya, masih pengurus nama Poso gitu. Abang pernah marah? Monggo silakan dijawab abang dulu. Jadi kalau pertanyaan pernah marah, itu tadi, kita hanya manusia biasa dan pasti pernah marah. Pasti pernah marah. Nah, Gitu ya. Jadi memang saya juga nggak mau menutup diri, memang hal-hal yang namanya kita berhadapan dengan umat ya Pak ya. Betul. Ya Bang, maksudnya kan banyak pikiran-pikiran manusia yang harus kita Hadapi lah, telaah iya. atau hadapi, ya sedikit banyaknya itu pasti bikin kita marah gitu. Nah, saya mau tanya sih, kalau untuk kayak ke Bapak gitu, pelayanan selama Bapak masih 9 tahun, ya artinya kan kita tuh selalu berharap ya pelayanan itu semakin lama semakin bertambah dan semakin Betul. bertumbuh. Betul. Gitu kan. Nah, pelayanan yang paling berkesan itu di mana sih Pak? Di mana? Maksudnya semua tempat kan berkesan, tapi Betul. kayak yang paling banyak mengajarkan Bapak untuk mencapai tingkat-tingkat kedewasaan dalam pelayanan Bapak itu di mana sih waktu itu? Apakah waktu baru pelayanan fikar mandiri kan kalau fikar kan udah boleh ke gereja gitu kan, atau waktu Betul. selama kuliah, atau bahkan baru-baru ini mungkin 9 tahun Bapak melayani gitu. Itu Ya. paling berkesan itu Kalau cerita pelayanan yang paling berkesan hingga saat ini ya, hingga saat ini saya terkesan dengan istilah itu, yang pertama itu selalu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilupakan. ya betul. Yang pertama selalu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilupakan. Saya pertama sekali melayani sebagai pendeta itu di Haranggaol. Di situ pelayanannya sangat menantang. Menantangnya adalah ketika kita mau pelayanan, kita naik perahu kecil, kemudian dia kalau musim ombak itu, kalau saya kemarin di sana itu bulan-bulan 6 bulan 7 itu musim angin kencang, ombaknya tinggi, kapalnya kecil. Kadang-kadang kita di bawah perasaan ini sudah di bawah ombak gitu kan. Kemudian ombaknya datang, kita naik lagi ke atas. Pernah sekali ketika ombaknya kencang, kami di tengah danau, nah mesin perahu kita mati, begitu dia. Mesin perahu mati, kemudian kita tidak tahu mau ngapain. Nah saya lihat ada 4 orang kami di atas bot ini, di atas perahu ini. Teman saya yang notabene adalah orang pantai, sudah ketakutan. Saya pun sebenarnya sudah ketakutan. Sudah ketakutan, wah ini Bahaya ini ya. saya 5 tahun di Haranggaol itu sama sekali tidak tahu berenang. Iya. Tidak tahu. Setelah di sini ya saya tahu berenang, Pen. Iya. Nah, dalam pikiran saya sederhana. Kalau kapalnya terbalik, ya sudah. Saya ikut arus saja. Mau kemana dibawa, makin ke tengah aja, mau gimana. Nah, ternyata memang mereka selalu punya trik tertentu gimana supaya kapalnya tidak sampai terbalik. Akhirnya kapalnya terus terombang-ambing ada sekitar hampir setengah jam terombang-ambing baru sampai di pinggir begitu dia, di pinggir, di tepi pantai. Nah, itu menjadi sesuatu tantangan tersendiri bagi saya. Ketika itu memang kemarin dalam rangka pelayanan begitu dia. Kalau ditanya yang paling berkesan, banyak yang sangat berkesan. Tapi peristiwa-peristiwa seperti itulah yang menurut saya paling berkesan dalam pelayanan ini.